Fajar baru saja merekah. Dalam hening doa selepas sholat subuh, saya harus segera bersiap-siap mengawali hari. Sebagai seorang ibu, seorang istri, sekaligus seorang pemimpin di sekolah. Terkadang, dalam kurun waktu tertentu, saya harus menanti kendaraan yang dibawa suami pulang kerja dari shift malam. Perjalanan pun dimulai. 30 km jarak yang harus saya tempuh. Dengan waktu kurang lebih 45 menit. Jalan lingkar selatan satu-satunya jalur yang harus saya lalui. Bukan jalan yang mudah. Hutan berbukit, kabut yang menutup pandangan, bahkan hujan yang membawa resiko. Pohon tumbang, tiang listrik rebah, hingga longsor yang memutus jalan seringkali menjadi teman seperjalanan. Namun, saya tetap melangkah, sabar menunggu bantuan, demi bisa tiba di sekolah tepat waktu. Dedikasi ini bukan sekedar tugas, melainkan panggilan jiwa. Saya percaya, setiap tetes keringat adalah cahaya bagi anak-anak. Setiap langkah beratnya adalah jejak pengabdian bagi masa depan bangsa. Inilah perjalanan seorang kepala sekolah. Perjalanan yang tak hanya menembus jarak dan medan. SD Negeri Ai Kangkung bukan sekolah besar, tetapi memiliki mimpi yang besar. Ketika saya mulai bertugas pada tahun 2021, teridentifikasi kemampuan literasi dan numerasi siswa masih rendah. Siswa kelas rendah belum lancar membaca. Lalu siswa kelas tinggi hanya membaca sekilas tanpa memahami. Kondisi perpustakaan terbatas. Waktu literasi hanya 15 menit. Minat baca tentu rendah. Dan saya sadar, kami harus berubah. Berangkat dari kearifan lokal Sumbawa, lahirlah strategi Meramo, yang berarti membersihkan hambatan membaca. Meramo, membaca, rangkul, dan among. Bukan sekedar metode, tetapi budaya, kebersamaan, bimbingan penuh kasih sayang, dan dilaksanakan pada setiap kegiatan pembelajaran. Hasilnya sungguh luar biasa. Anak-anak yang awalnya kesulitan membaca, terutama di kelas rendah, kini menunjukkan peningkatan dan memberi dampak bagi mereka yang masih kesulitan. Teknik Meramo, membaca, rangkul, dan among adalah metode sederhana tetapi bermakna dalam pembelajaran membaca permulaan. Membaca, mengasah keterampilan dasar literasi. Rangkul, menguatkan aspek sosial dan kognitif melalui bimbingan sejawat. Serta among, menumbuhkan aspek afektif dan karakter melalui bimbingan penuh kasih. Dengan demikian, teknik ini sejalan dengan pendekatan konstruktivistik, belajar membangun pengetahuan bersama, dan humanistik, belajar dengan memperhatikan perkembangan pribadi anak. Adalah buah dari sebuah proses panjang, 4 tahun penuh pembelajaran, kerja keras, dan pengorbanan. Mengajarkan juga bahwa perubahan tidak datang dengan instan, tetapi melalui kerja keras, kerjasama, konsistensi, dan tekad untuk selalu berbenah. Kini SD Negeri Ai Kangkung bukan hanya sebuah sekolah. Ia adalah rumah kedua bagi anak-anak untuk bertumbuh. Tempat mereka belajar tentang pengetahuan, keterampilan, juga nilai-nilai kehidupan. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan Meramo, yaitu 1. Rencana atau plan, 2. Pelaksanaan atau do,
Dan 3. Refleksi atau C. Kelas 2 sekarang. Oh, kelas 2 Pada sekarang. tahapan Itu pertama, jumlahnya yaitu sampai perencanaan atau plan. 27 orang. Dalam rapat Dewan Guru, kami menentukan kelas sasaran. Lalu, memilih bahan bacaan berlevel. Kemudian, kami menyusun pasangan. Siswa yang lancar membantu siswa yang lemah. Serta tidak lupa juga menyiapkan jadwal, terutama pada kegiatan kita serasi. Kiat Bakti Selasa Literasi. Pada tahap kedua, pelaksanaan atau do. Ini membuktikan praktik nyata di kelas ataupun pada kegiatan kita serasi setiap hari Selasa. Kami ciptakan suasana hangat dan nyaman. Tidak ada yang merasa tidak mampu atau tidak bisa membaca. Tidak ada yang takut salah. Disinilah arti Among, bimbingan dengan kasih sayang. Praktik nyatanya, siswa duduk melingkar, kemudian posisi mereka duduk bahu bertemu bahu. Siswa selalu membaca berpasangan. Siswa lancar membimbing. Guru dan kepala sekolah harus selalu memantau dan memberi motivasi. Kesempatan ini berbagi. Lalu pada tahap ketiga, refleksi atau C. Inisiasikan setiap selesai kegiatan, kami berefleksi. Apa yang berhasil, siapa yang butuh dukungan lebih, dan disinilah kami perbaiki terus agar semua siswa berkembang. Nah, ini sudah menciptakan Meramo. Dampak nyata dari kegiatan Meramo. Perlahan pasti ada perubahan. Dan inilah yang berhasil kami dapatkan. Siswa yang dulu takut membaca, kini berani bersuara. Siswa pendamping belajar empati dan kesabaran. Kosakata bertambah cepat karena diulang bersama. Kelas menjadi hangat. Tidak ada lagi rasa malu atau takut salah. Secara visual, grafik peningkatan tentu kami gambarkan dan alhamdulillah kelancaran membaca meningkat 32 poin pada kelas rendah dan pada kelas 5 pemahaman membaca naik 11 poin. Jadi, Meramo bukan sekedar strategi, tapi harapan baru. Sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolah, saya tidak hanya memberi instruksi di atas meja. Saya turun langsung, mendampingi guru, membimbing siswa, membangun budaya literasi. Dedikasi berarti hadir, bahkan ketika situasi sulit. Selalu ada harapan dan ajakan. Meski berada di pelosok, kami yakin kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh lokasi, tetapi oleh dedikasi. Meramo adalah bukti bahwa inovasi dapat lahir dari desa terpencil. Jika kami bisa, sekolah lain pun pasti bisa. Disinilah kami membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil penuh dedikasi.